Oke, saya buka dulu untuk perhitungan bunga. Ini sudah saya satukan dalam satu file untuk bunga biasa dan bunga majemuknya. Ya, bunga majemuk mungkin kalian juga sudah pernah belajar di sekolah ya, atau SMA, SMK sudah pernah diajarkan. Atau malah SMP, saya agak lupa lah perhitungan bunga itu di saat menengah atau akhir. Ya, kayaknya tingkat akhir deh, SMA atau SMK diajarkan. Oke, sudah muncul teman-teman Word saya, modelnya Word ya. Oke, kita mulai dari atas dulu. Perhitungan bunga itu manfaatnya untuk apa ya? Kita bisa lihat bunga dalam hal ini itu ada sifatnya yang sederhana, ada juga yang majemuk. Kalau sederhana di situ bunga dari sudut pandang investor adalah pendapatan dari modal yang mereka tanamkan. Ya, misal tadi saya sudah bilang pihak bank biasanya menelpon kita, ya biasanya udah bekerja sih teman-teman yang Absus itu biasanya kan ditelepon pihak bank, mau nggak invest tawaran gitu ya. Simpanan berjangka waktu gitu ya. Nah, jumlah uang pokok dan saat jatuh tempo disebut jumlah atau nilai akumulasi atau nilai jatuh tempo. Ya, jumlah bunga ini dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama adalah uang pokoknya, kita invest berapa juta, lalu tarif bunga. Ya, jadi di sini beda ya, bunga ya, nominal bunga dengan tarif bunga. Ya, kalau pokok saya singkat dengan P ya, pokok ya, pokok tuh uang pokok tuh saya singkat hurufnya dengan istilah P. I sendiri adalah bunga, interest. Interest atau I di sini adalah nominal bunganya. Ya, misal 500.000, 300.000. Biasanya sih kalau di bank itu tidak akan bulat, tetapi bisa bunganya sama administrasinya biasanya besaran administrasi lah ya. Bunganya paling cuma 2% per bulan atau 1,5%. Ya, misal bunganya cuma 3.522, sekian. Ya, itu bunga yang kita dapatkan dari menanamkan uang ke bank gitu ya. Tapi sekarang jarang sekali di era anak generasi milenial bisa menginvestasikan uang dalam bentuk saving di bank gitu. Biasanya habis gajian cuma numpang lewat, beberapa hari kemudian sudah habis gitu ya, atau buat kuliah, buat kebutuhan sehari-hari juga sudah terpakai. Kecuali memang dibiasakan dari kecil untuk ada satu bank itu uang tidak diapa-apakan, memang diisi tapi 100.000 per bulan. Saya biasakan seperti itu. Jadi ada satu bank itu memang untuk investasi saya, tidak saya utak-atik kecuali dalam kondisi mendesak. Kalau butuh baru saya tarik, gitu ya. Nah, jumlah bunga tadi saya lanjutkan, uang pokok atau besarannya yang kita setorkan di bank atau besarnya pinjaman kita bisa dua macam. Ya, terus tarif bunga di sini disingkat dengan R atau nama lainnya rate ya. Ini di bahasa Inggris, R di sini adalah tarif bunga atau rate, RATE, bukan rate tikus ya, tapi RATE ya, di mana adalah tingkat suku bunga atau tarif bunganya berapa persen per tahun dan lama pinjaman kita. Kita mau meminjam atau menginvestasikan sama saja. Kita misal menginvestasikan deposito selama 5 tahun. Berarti nanti 5 tahun uangnya tidak diapa-apakan, kita invest, misal katakanlah di awal setor adalah misal 10 juta. 5 tahun kemudian kira-kira sudah dapat berapa juta sih plus simpanan yang kita simpan. Mungkin ya sekitar 12 juta, 14 juta, tapi 10 jutanya uang kita. Jadi bunganya atau interestnya sendiri adalah sekitar 2 sampai 4 juta saja. Gitu ya. Gitu. Semakin besar nominalnya ya berarti bunganya makin dapatnya bunganya interestnya makin besar dong gitu ya. Seperti itu. Nah, kalau deposito itu beberapa ada yang mencapai setahun tuh 8,75, 7,75 itu sempat biasanya BPR. Ya kalau bank-bank swasta paling mentok di 4,25, 5%. Nggak tahu BPR bisa sampai 8-9%. Sekarang masih atau tidak, setahu saya mungkin agak menurun ya bunga tarif bunga yang diberikannya. Dulu saya sempat ditawari 9% di BPR. Cuman agak riskan juga kalau tarif bunganya
menanamkan deposito 9%. Udah terlalu tinggi, dan kalau kondisinya nggak aman malah uang kita hilang semua gitu. Ya. Oke. Nih di sini ya rumusnya bunga sama dengan PRT. Ya, saya singkat dulu. Pembantu rumah tangga, PRT gitu ya. Jadi gampangnya seperti itu. Ya, jadi I atau interest atau bunga sama dengan pokok kali tarif atau rate kali waktu, jangka waktunya. Time ya. Jadi dalam bahasa Inggris semualah ya. Oke. Nah, nilai pada saat jatuh tempo atau disamerikan atau ditotalkan itu sama dengan pokok ditambah bunganya atau interestnya. Jadi misal pokok kita invest uang deposito 10 juta. Jangka waktunya 5 tahun, bunga yang didapat misal katakanlah 2 juta. Berarti nilai jatuh temponya adalah 12 juta. 10 juta kita yang invest ditambah bunga kita 2 juta. Nah, sebagai contoh nomor 1 ya. Ini kita baca dulu, nanti saya pindah ke layar putih. Nyonya E-nya memohon pinjaman 2 tahun sebesar 5 juta dari Bank Sukabaru. Pinjamannya 2 tahun. Ya, nominal pinjamannya atau yang dipinjam adalah 5 juta dengan perjanjian tarif bunga tahunannya 14% atau ditulis biasanya 14% P.A per year artinya ya. Itu P.A itu artinya per year ya atau per tahunnya 14%. Nah, langkah pertama tentukan dulu bunga sederhananya atau interestnya. Yang B adalah nilai saat jatuh tempo ya. Kita akan saya akan buka layar putih dulu ya. Sebentar. Layar putih. Ya tadi 5 juta 2 tahun dan 14%. Saya tulis ya. Misal nyonya Y atau nyonya siapa tadi E-nya atau siapalah nyonya E lah misal investasi meminjam di bank senilai 5 juta. Jangka waktunya 2 tahun. Suku bunga yang ditetapkan adalah 14% per tahun. Ya, biasanya akan memang seperti itu ya teman-teman ya. Biasanya kita pinjam itu misalnya ini dia investasi meminjam untuk KPR dan seterusnya. Biasanya kalau saya sering lihat di bank-bank swasta yang ada itu biasanya 14%, 10% dan seterusnya. Ya itu besar sekali memang. Ya. Tapi di masa COVID itu ada penurunan sih memang di era COVID ini banyak bank-bank yang akhirnya menawarkan dengan tingkat suku bunga yang relatif lebih terjangkau oleh masyarakat ketimbang masyarakat harus terjebak pada pinjol. Ya. Oke, saya juga sedikit sharing pernah bukan terjebak tapi dapat WA ya ibaratnya si A telah meminjam kepada kami belum membayar dan seterusnya lah. Banyak sekali yang kemarin-kemarin setelah datang virus ini ya virus Delta itu banyak sekali orang yang terjebak di pinjol gitu. Akhirnya ya itu mungkin ada data diri kita masuk nomor kontak list di teman saya akhirnya kesebar gitu loh. Datanya semakin tidak bisa ditutupi gitu ya karena era the big data itu sekarang. Jadi ada plus minusnya di era sekarang. Ya, orang bisa mengambil data data di handphone kita tuh bisa. Makanya kadang-kala saya tidak nge-save nomor teman-teman gitu ya. Cuman KM-nya atau ketua kelasnya saja yang saya save gitu ya. Atau orang mahasiswa-mahasiswa absus itu biar nggak menyusahkan saya save. Tapi kalau yang sisa lainnya mungkin nanti kalau saya kontak biasanya saya lihat story-nya, bukan story tapi lihat chat-chat yang sebelum-sebelumnya gitu. Ya, jadi di sini ya teman-teman lihat dulu. Meminjam di bank 5 juta ini apa ya? Dari P, R, atau T? P, R, atau T? Halo? Pak. Ini P, oke. P, ya 5 juta ya, P. Jangka waktu yuk. T. T,
time ya, time. Kayak gampang. Sebenarnya bahasa Inggris itu mudah. Cuman ya kita harus biasakan aja. Suku bunga tarifnya 14%. Rate ya, rate-nya berapa. Oke. Oke, seperti itu ya, gampang bahasa Inggris itu. Ya. Malah saya sebenarnya mau pakai referensi bahasa Inggris. Untuk ini sebenarnya dua pertemuan terakhir ini sudah masuk matematika akuntansi. Ya, ini sebenarnya masuknya ke keuangan sih. Saya punya buku matematika keuangan. Penerbitnya Erlangga kok nggak salah ya. Dan itu ada versi Indonesia dan versi Inggris. Saya punyanya malah kemarin dapatnya versi Inggris. Jadi ada anuitas, annuity dan seterusnya. Tapi saya anuitas untuk tahun ini saya hilangkan, saya tidak ajarkan. Kayaknya terlalu rumit anuitas. Ya, ditanyakannya apa? Yang A tadi adalah I atau interestnya, dan yang kedua adalah B adalah S atau totalnya berapa ya. Oke. Nah, kita kerjakan dulu ya. Jawabnya I sama dengan P kali R kali T. Ya, rumusnya PRT. Ya, oke. Saya mau hapus ini kayak lupa. Sebentar. P kali R kali T. Lah, kesini lagi. Nah, oke di atas ini. Ya, iris. Nah, tadi yang A, nomor A, saya warnanya ganti saja. I atau interest sama dengan PRT. P-nya 5 juta dikali R 14%, time-nya langsung aja dikali teman-teman. Ya, kalau mau ya sebenarnya gini aja ini didesimalkan. Ya takutnya kalian 14 kali 2 kan 28 kali 5 tambah besar. Ya, biasakan kalau dapat persen langsung kalian bagi saja. Yuk, berapa yuk? Tolong dibantu saya. 1,4 bukan ya? 1,4 juta bukan? Betul ya? Anggap betul ya. 1,4 ya. 5 kali 0,28 kan? 1,4 juta rupiah. Berarti S-nya atau total keseluruhannya yang harus dilunasi pada saat jatuh tempo adalah P ditambah I. S sama dengan pokoknya tadi 5 juta rupiah ditambah interestnya atau bunganya sendiri 1,4 juta. Berarti pada saat pelunasan di akhir tahun kedua adalah 6,4 juta rupiah. Ya, misal mau pinjamkan uang ke bank untuk apa ya, untuk anaknya kuliah semester 1 pinjam 5 juta dulu untuk awal uang muka gitu ya. Nanti 2 tahun kemudian harus mengembalikan 6,4 juta. Oke, seperti itu ya. A sama B-nya sudah selesai. Itu satu soal yang paling mudah. Jadi saya nanti soalnya berjenjang. Nomor 2 mulai ada peningkatan kesulitan. Ya, kita akan lihat nomor 2 ya. Nomor 1 mudah ya. Nanti kalau ada pertanyaan minggu depan kita bahas semua keseluruhan bahan. Ya, oke. Hasilnya sama enggak yang ada di PowerPoint saya sama ya. Word saya sama ya 1,4 6,4. Nah ini soal kedua mulai naik. Kita pinjamnya tidak bertahun-tahun tapi hanya berbulan-bulan gitu ya. Kita akan lihat ada kalanya jangka waktu pinjaman dapat dinyatakan dalam hari, bulan, minggu atau tahun. Ya jadi bisa aja pinjam cuma 3 minggu gitu ya. Nah, namun tarif bunga merupakan tarif tahunan. Ingat, tarif bunga adalah tarif tahunan. Berarti pembaginya harus dibagi berdasarkan skema tahunan. Kalian ingat lagi 1 tahun berapa bulan, ya, 1 tahun berapa minggu, gitu ya. Diingat ya nanti ya, saya oret-oret juga. Jadi bila lamanya pinjaman dinyatakan dalam bulan atau hari, maka harus diubah atau dikonversikan ke dalam bentuk tahun.
Ya, 1 tahun ibaratnya di sini ada 12 bulan. Berarti kalau pinjaman hanya dalam frekuensi bulanan, berarti jumlah bulan dibagi 1 tahun ada 12 bulan. Berarti periode waktunya atau time-nya berubah, teman-teman. Ya, jadi jumlah bulan kalian pinjamnya hanya misal kontrak rumah atau sewa rumah. Misal katakanlah ya 9 bulan, berarti 9/12. Atau misal saya mau kontrak rumahnya hanya 15 bulan, enggak 2 tahun karena misal rumah saya direnovasi. Saya kalau 2 tahun kelamaan, ya udah saya kontrak hanya 15 bulan. Berarti 15/12. Seperti itu, teman-teman. Bisa jumlah bulannya itu melebihi boleh. Ya, misal kalau 24 kan berarti 2 tahun ya, atau 24/12 sama aja 2 tahun. Tapi kalau pinjamnya atau sewanya hanya 15 bulan, ya berarti 15/12. Ya, atau hanya 9 bulan berarti kurang dari 1 time-nya. Kurang dari 1 tahun lah ibaratnya ya. Seperti itu, teman-teman. Bisa ya. Jadi ini contohnya nomor 2 ya. Oke. Nah, ini ya. Pinjam 10 juta ya. Pinjaman diberikan dengan tarif bunga 20% dalam jangka waktu 3 bulan. Hitunglah nilai saat jatuh tempo ya. 10, 20, 3 bulan. Oke, 10, 20, 3 bulan ya. Oke, saya hapus ini dulu. 10, 20, 3 bulan. 10, 20% 3 bulan. Ya. Seorang pinjam uang, pinjam modal 10 juta dengan bunga 20%. Pinjam selama 3 bulan saja. Berapa nominal saat jatuh tempo? Ya, oke, kita lihat ya. Saya buat bantuannya dulu di sini. Ya, saya buat semacam kotak khusus sendiri. 1 tahun ada 12 bulan. Ya. 1 tahun ada 52 minggu. Biasanya seperti itu ya. 1 tahun kalau tahun biasa yang kemarin ya, tahun yang sekarang 2022 dan 2021 adalah tahun biasa. Ada kalanya tahun itu 366 hari. Nanti kita akan belajar ya, di mana tahun yang kabisat bisa dibagi 4 tahunnya. Misal contoh 2024, 2000, 2004, kelipatan 4 tahun sekali dia menghitungnya 366. Ya, itu seperti itu ya. Nah, ini saya invite dulu Bayu. Oke, ya. Jadi itu ya teman-teman, bulan, minggu, hari. Ya yang belum apa? Sudah semua ya. Oke, hari, bulan, minggu sudah semua. Ya, kalau tahun ya biarkan aja tahun berjalan. Ya, tahun ya karena berapa tahun seperti soal nomor 1. Kita akan coba dulu teman-teman soal ini ya. Oke, diketahuinya tadi sama ya teman-teman ya. Diketahui pinjamannya atau P-nya adalah 10 juta. Dengan bunganya R-nya 20% atau kita bisa langsung buat 0,2. Pinjam selama 3 bulan. Time-nya 3 bulan. 3 bulan itu berapa tahun? Berarti 3/12 tahun. 12-nya dari mana? Ya dari 1 tahun ada 12 bulan. Ya, jadi dikonversikan kepada yang pembaginya adalah berdasarkan bulan, ya berarti bagi dengan 1 tahun 12 bulan. Berarti hanya 1/4 tahun lah, pinjamnya 0,25 selama 0,25 untuk time-nya. Ya, nanti bisa dikali-kalikan. Nah, nilai saat jatuh tempo berarti ini sebenarnya mintanya hanya S-nya saja. Ya, tapi kita harus melalui I dulu dong sebenarnya. I sama dengan PRT, S sama dengan P ditambah I. Ya, jadi harus melalui sebenarnya nilai saat jatuh tempo itu menghitung I-nya juga dulu gitu ya. Oke. Nah,
Kita coba masuk ke aplikasinya langsung. 10,23 per 12 sorry, sebenarnya hanya satu ya, tapi kita hitung IPRT. I-nya sama dengan 10 juta dikali R-nya tadi 20%, cukup besar ini. Kalau ya sebenarnya kalau pinjamnya relatif singkat ya, dia akan menaikkan tingkat suku bunga lebih tinggi. 3/12. I-nya sama dengan 10 juta, 20%, 0,25. Oke, dia harus membayar berapa? 500.000 sepertinya. Atau 5 juta, 500.000 harusnya ya. 0,2 kali 0,25 kali 10. 123, 123. Ya, dia harus membayar 500.000 rupiah. Tergolong kecil sih sebenarnya buat yang punya modal ya. Cuma 500.000 dia selama 3 bulan. Berarti 1 bulannya kira-kira 100 ribuan lah. Gitu. Ya, itu kalian nanti kalau punya modal terus mau meminjamkan gitu ya, bukan ke teman ya, meminjamkan ke orang gitu ya. Kalau mau pakai bunga gitu ya, tapi kalau di agama kalian mungkin tidak boleh dapat riba seperti itu ya. Saya pun kalau minjemin uang nggak pakai tambahan uang lah, kasihan gitu. Jadi ya sesuai aja pinjamnya berapa kembali berapa. 10 juta ditambah 500.000 rupiah. Jadi ini S sama dengan 10, 500.000 rupiah. Oke, seperti itu ya. Jadi S-nya didapat dari 10.500.000, didapat dari 10 juta tambah 500.000 rupiah. Oke, ini yang perbedaannya ada di T-nya aja. Ya tadi saya buat bertingkat sekarang, pinjamnya hanya 3 bulan. Ya nanti kok 6 bulan berarti 6/12 dan seterusnya lah. Oke, bisa ya. Nomor 2 masih gampang ya, masih bisa lah. Nih, berikutnya yang tadi saya sudah sempat jelaskan, jika bulan jatuh tempo tidak genap atau tidak memiliki jumlah hari yang dipersyaratkan pada saat jatuh tempo. Misal contohnya 31 Desember, maka dengan lama pinjaman 2 bulan akan jatuh tempo pada sebenarnya 31 lagi kan, 2 bulan kemudian di Februari. Tapi sayangnya Februari itu kan tidak ada 30 atau 31, maka akan jatuh temponya mundur teman-teman di akhir bulan Februari, entah 28 atau 29. Bisa nih 31 Desember kemarin ya, kalian ada yang pinjam ke bank. Ini saya minta contohnya bank ya. Kalau bank kan tidak bisa negosiasi ya. Aduh, ini kan kemarin pinjamnya 31 belum 2 bulan persis ya. Tapi secara kalender jatuh temponya itu di akhir Februari karena 2 bulan, tapi Februari tanggalannya tuh kan 29 atau 28. Berarti di 28 atau 29 itu harus lunas, teman-teman. Ya, harus lunas. Biasanya sekarang sih kita bisa langsung bayar lewat banking ya. Jadi kalau libur pun masih bisa melunasi. Kalau dulu sebelum banking di hari kerja. Misal hari kerjanya 28 jatuh di Sabtu, berarti mundurin lagi ke 27 di hari Jumatnya. Kalau kalian bayar di 1 Maret atau 2 Maret, udah kena denda. Seperti itu ya. Jadi sekarang dimudahkan dengan sistem mobile yang aktif 24 jam, 7 hari kerja, 7 hari 24 jam, itu tetap bisa sebagai tanggal jatuh tempo atau pelunasan. Kalau dulu kita harus ngantri di teller atau ngantri di CS untuk membayar, ya itu kalau tidak hari jam kerja kena denda 1%, 2% dan seterusnya. Ya itu keuntungan di zaman sekarang. Ya contoh pinjaman dalam jangka waktu 4 bulan terhitung 31 Mei berarti diturunkan pakai ini ya, pakai tangga ya. Habis Mei 4 bulan berikutnya berarti Juni, Juli, Agustus, September. Jadi ngitungnya Juni itu baru 1 bulan ya. Juni, Juli, Agustus, September. Berarti berakhirnya 30 September. Ya, karena September tidak punya tanggal 31 gitu ya.
Itu ikutin kalender resmi atau kalender normal biasa ya, kan nggak ada 31 September, nggak boleh ke tanggal 1 Oktober, tidak boleh ya. Oke, ini kita lihat ya, jika jatuh tempo pinjaman jatuh pada hari libur ya, ini zaman dulu lah. Kalau zaman sekarang ya, ini kan teori sebelum ada kemajuan banking ya. Kalau sekarang kan kita tadi saya sudah cerita ada kemajuan dengan banking. Hari Sabtu atau Minggu pun kita masih bisa melunasi atau membayarkan pada saat jatuh tempo. Ya. Sabtu atau Minggu bisa. Kalau ini teorinya itu zaman dulu. Jadi zaman ketika bank itu hanya melayani pembayaran di loket dan hanya sampai hari kerja berakhir ya. Jadi ini sebenarnya teori ini sudah tidak berlaku di zaman sekarang. Contohnya itu saya ambil 17 Juni ya, pinjamnya 2 bulan itu jatuhnya di tanggal 17 Agustus, mundur ke tanggal 18 dengan tambahan bunga gitu. Tapi kalau kalian mau bayar 17 Agustus juga nggak apa-apa, karena bank kan tetap secara sistem banking mobile kan tetap bisa untuk membayar gitu. Kayak misal saya bayar asuransi ya, jatuh temponya di hari Minggu gitu ya, ya nggak apa-apa, saya bayar Sabtu malam juga masih tidak terlambat gitu loh ya, karena sistem sekarang dimudahkan gitu ya untuk mobile. Kecuali tidak punya mobile ya, kalian nggak mungkin lah kok nggak punya mobile di zaman sekarang ya. Oke, ini teori yang sekarang mungkin sudah tidak terlalu berlaku ya. Oke, nah di tahap berikutnya saya mau menjelaskan ya, ada dua. Pertama ada exact simple interest dan yang kedua ordinary simple interest. Apa sih Pak? Ya gini, jadi ini menghitung periode waktu ketika tadi menggunakan satuan tadi tahun bulanan, sekarang saya turunkan ke satuan harian ya. Ada dua teman-teman. Di sini bunga eksak. Bunga eksak itu biasanya dikonotasikan sebagai harian sesuai kalender Masehi atau Kabisat, atau Masehi biasa atau Kabisat ya. Masehi itu dibagi 365, kalau Kabisat itu dibagi 366 yang tadi saya cerita. Kalau tahunnya tahun Kabisat atau tahun yang bisa dibagi 4 ya kan 366 hari, di mana bulan Februarinya bisa 29 hari. Ya, kalau tahun biasa tahun 22 ini karena tidak bisa dibagi 4, 2022 bagi 4 masih desimal, maka dia akan berhenti di 365 harinya. Dan Februarinya hanya berhenti di 28. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi ini menghitung ketika bunganya harian. Time-nya time harian, maaf. Ya, bunga eksak ya atau exact interest itu T-nya jumlah hari dibagi 365 ya. Tapi ini hanya berlaku biasanya untuk pinjam ke bukan ke bank, bukan ke pihak bank. Kalau pihak bank itu biasanya pembagian dengan 360 dengan asumsi per bulannya adalah 30 hari. Ya. Atau namanya bankers years atau tahunnya perhitungan tahun bank, dan ini yang paling sering dilakukan dengan perhitungan bunga ordinary ya. Kalau bunga eksak tuh misal pinjam ke ya katakanlah lintah darat atau semacam itulah gitu ya, jadi pinjamnya itu benar-benar berbunganya berdasarkan hari yang ada secara kalender Masehi ya. Kalau bunga bank ya itu nanti perhitungannya dengan bunga ordinary ya. Bisa ya sampai di sini dipahami ya, nanti akan diketahui di soal. Time-nya itu dengan menggunakan ordinary interest atau exact interest. Nanti saya akan sebutkan ya. Dari kedua metode yang lebih menguntungkan ya adalah metode ordinary simple interest. Ya, ordinary atau dengan bank ya. Kita kalau mau minjem jangan dengan orang-orang biasa atau peminjam dalam tanda kutip tadi ya lintah darat atau semacamnya, itu akan merugikan kita sebagai pihak peminjam ya. Gitu, yang lebih menguntungkan ya ikutin dengan aturan OJK atau bank yang berlaku resmi ya. Oke, dibagi 360, paham ya. Jadi untuk
eksak dibagi 65 untuk apa tadi? Ordinary dibagi 360 ya. Oke. Ini kita masuk ke bahan yang baru. Ada 2 sistem, ordinary ya dan sistem eksak. Ordinary itu time sama dengan hari pinjam dibagi 360. Dengan asumsi 1 bulan adalah 30 hari. 30 kali 12 ya, ikutannya seperti itu. Pukul rata, jadi 310 pukul rata di 30 walaupun mungkin ada kalendernya 31. Oke, bisa ya teman-teman ya. Yaitu diingat aja, nanti bisa dibuka kok waktu UAS kan open book juga. Yang penting konsepnya dulu aja. Nah, ini ya, nih kita akan lihat soalnya. Hitunglah bunga eksak dan bunga ordinary dari pinjaman selama 30 hari. Besar pinjamnya 1 juta, bunganya 10% setahun. Ya, setahun 10%. Oke, bunga eksak dan bunga ordinary-nya pinjamnya 30 juta. Ya. Oke, ini contoh soal 3 ya. Pinjam 1 juta ya. 30 hari saja. Ya, ini dia hanya pinjam 30 hari. Selama 30 hari bunganya atau rate-nya, tarif bunganya 10% per tahun. Saya singkat gini ya, PA atau per years. Ya, berarti ini diketahuinya adalah pokoknya dulu 1 juta rupiah. Pinjamnya 30 hari saja, P-nya 30, tarif bunganya R 10%. Ditanyakan dengan ordinary T ya, I dengan sistem ordinary dan I dengan sistem eksak. Seperti ini ya teman-teman ya. Berarti pengubahnya adalah di A yang ordinary dulu dibagi 360. P R T sama dengan P-nya 1 juta rupiah dikali 0,10 30 per 360 ya. Oke, itu berapa? Yang B dengan sistem eksak. Sama ya PRT lagi saya langsung tuliskan aja 0,10 30 per 365. Nanti kita lihat lebih besar yang mana ya. Kemungkinan akan lebih besar yang 365. Kemungkinan aja ya. Nih. Dia hanya membayar 8.333,33. Enggak sih, coba ya saya ulang lagi ya. 123 kali 0,1 30 per 360. Kecil banget. Ya, betul. Hanya 8.000 dia membayarnya. Bunganya saja ya dia. Karena hanya pinjamnya 1 bulan, kurang lebih 30 hari saja. Ya. 1 juta kali 0,10 kali 30 per 365. Harusnya lebih besar sini. Nah, oke, lebih kecil eksaknya malah 8.219,18. Oke, ini menguntungkan ordinary ya. Tapi lebih besar katanya. Ya, oke. Seperti itu ya, pembaginya lebih besar di I-nya jatuhnya lebih kecil. Ya. Oke, kita akan lihat kunci jawabannya apakah sama 8.000 dan 8.200. Oke.
Kok beda? Oh, 1,2 ya. Soalnya tadi saya tulisnya 1 juta aja. Ya ini salah, ini harusnya 1,2 ya. Nanti saya benarkan aja di atas karena diketahuinya kok 1,2 ya. Ini saya salah, ini harusnya diubah sekalian 1,2 deh. Biar sama, saya nggak usah ngubah yang ininya. Ya. Jadi sebagai contoh aja, sip ya. 0,1 30 hari. Oke, ini pas 10.000 bunga ordinary-nya. Ya, maksudnya lebih menguntungkan tuh artinya lebih menguntungkan bagi yang memberikan pinjaman ya. Maksudnya lebih besar keuntungannya gitu ya dari pihak pemberi modal artinya. Ya, kalau dari pihak peminjam sih ya lebih kecil yang bunga eksak sih gitu. Ya. Oke, yang kedua adalah waktu eksak dan waktu kiraan. Tadi ada waktu ordinary, bunga ordinary dan bunga eksak. Sekarang ada yang namanya waktu eksak dan waktu kiraan. Ya, gimana ini coba kita akan lihat ya waktu kiraan dan waktu eksak. Kita akan lihat ini waktu eksak dulu teman-teman. Gampangannya kalau waktu eksak itu ada tabel khususnya ya. Tabel khususnya kalian dapat dari mana? Ya, nanti di lampiran di bawah Word ini ada lampiran. Nah, 25 Oktober itu 298 dapat dari mana? Ya, dapat dari urutan data. Ya, misal tanggal 1 Januari kemarin hari pertama. 2 Januari kemarin hari kedua. Hari ini adalah hari ketiga. Jadi angka serial 3 Januari adalah angka serial 3. 20 Januari adalah 20. Ya. Kalau kalian ngitungin manual akan susah ya. Akhirnya ya dibuatlah tabel khusus ya yang memerinci tentang seperti ini. Ya, jadi serialnya kalau misal katakanlah 1 Desember ya, berarti hari ke-335. Ya, itu untuk di sini angkanya adalah angka yang tahun biasa ya, teman-teman. Bukan tahun kabisat. Jadi ini berakhirnya 365. Tapi nanti kalau kalian misal dapat soal yang tahunnya kabisat, berarti tanggal 1 Maret mundur 1 ditambah 1 ya. Berarti 61 1 Maretnya. Ya, setelah 1 Maret berarti harus tambah 1 semuanya. Seperti itu ya. Nanti akan dengan mudah saya kasih contoh lah di sini. Ya, sebagai contoh ini orangnya pinjem ya, pinjemnya secara tentukanlah waktu eksak dengan waktu kiraan, nanti waktu eksaknya dulu. Pinjam 20 Januari, lunas 25 Oktober di tahun yang sama. Tahunnya dalam hal ini tahun biasa, berarti ikuti tabel angka serial ada di lampiran. Ya, saya tuliskan dulu, pinjam 20 Januari, pelunasan 25 Oktober. Ya, oke. Ini harus disimak baik-baik ya. Ini kita hitung waktu ya, jangka waktu ya. Pinjam 20 Januari, lunas 25 Oktober. Nah, kita menghitung apanya? Time-nya atau jangka waktu harinya di sini. Ya, tadi harinya udah diketahui. Kalau sekarang harinya yang dicari tahu berapa hari sih di tahun yang biasa. Nah, rumusnya gimana? Di sini tanggalnya dulu, ya. Di sini angka serialnya, teman-teman. Cukup mudah ya. Tapi perhatikan, kalau di sini harus harus tanggal pelunasan dikurang tanggal pinjaman. Nggak boleh kalau yang di atas adalah tanggal pinjam, bawahnya tanggal dari pelunasan, tidak boleh. Memang harus ditukar sistemnya. Ya, 20 Januari gampang ya. Kalau 20 Januari kan masih bisa dihitung hari ke-20 di kalender tersebut, tanggal 20 itu kan hari ke-20 ya.
Oke, kalau 25 Oktober hari keberapa? Udah pusing kalau aduh hari keberapa ya, pusing sekali. Makanya kita dibantu oleh yang namanya tabel angka serial. Saya buka ya tabel angka serialnya. Kalau 20 Januari jelas berapa tadi? 20 ya, pasti ya 20 Januari ya 20 gitu. Oke, sekarang kita akan lihat nih ya. Kita akan lihat 25 Oktober. Oke, kita turunkan, lihat Oktober ya. Ini lihat tabelnya Oktober. Lihat tanggal 25. Ini kan Oktober, lihat tanggal 25. Turun sedikit nih ya. Ini Oktober ya. 25-nya berapa? Nih ya. Nih ya, Oktober ya. Nih, 200. Ini kan, ini Desember, ini November, ini Oktober. Berarti 25 Oktober adalah 298. Ya. Oke, kalau 20 Januari ya masih tetap di 20 dong, gitu ya. Seperti itu. Berarti angka 25 Oktober pada saat pelunasan adalah hari ke-298 di kalender Masehi tahun biasa, bukan tahun kabisat ya, 298. Tinggal dikurangkan saja teman-teman. Ini 278 hari. Ini untuk tahun eksak. Ya, atau waktu eksak. Waktunya waktu eksak itu 278. Nah, nanti ya, nanti bunganya ordinary itu dibaginya 360. Kalau eksak dibaginya 365 ya. Ini pembaginya tadi yang sudah kita pelajari yang sebelumnya ya. Kalau bunga ordinary dibaginya pembaginya 360, bunga eksak dibaginya 365. Ya, jadi mereka itu saling berkaitan, yang bunga tadi dengan yang waktu sekarang ya. Bisa dipahami ya, waktu eksak gampang ya. Jadi waktu pelunasan hari keberapa itu waktu pelunasannya, dikurang waktu pinjamannya itu hari keberapa di kalender tersebut. Ya, kalian pakai bantuan ini aja, tabel serial. Jangan pakai kalender biasa kalian tulisin oret-oret hari pertama, kedua lah, gitu jangan. Ya, jadi sudah dimudahkan dengan angka serial tadi, ya. Atau kalau angka serialnya hilang, kalian bisa ketik aja di Google ya. Tanggal sekian hari keberapa gitu, biasanya akan muncul hari ke-300 sekian gitu. Ya. Kalau saya biasanya di Twitter buat ini sih quote atau apa ya, kata-kata setiap harinya buat satu kata-kata gitu, hari kesekian apa. Ya saya dapat ide apa saya coret-coret di Twitter biasanya. Gitu. Jadi saya tahu hari keberapa sih hari ini gitu. Oke, ya. Oke. Kalau waktu kiraan gimana? Ya, waktu kiraan itu dikira-kira. Ya, nah juga kiraan ya. Jadi waktu kiraannya kita akan lihat kalau misal ini ya. Jadi kita lihat aja di sini ya. Duh, unstable internet saya. Oke. Waktu kiraan 20 Januari hingga 25 Oktober di tahun yang sama, ya. Nah, kalian buat sistemnya seperti ini, ada tanggal, bulan, hari, ya. Ini yang gampang dulu ya. Nanti saya pakai layar putih aja ya. Tanggal, bulan, hari. Kalian susun dulu. 20 Januari sampai 25 Oktober